Nah katanya kalian berdua mending pulang aja ke rumah gitu kan, nggak usah lanjutin. Nah bilang kayak gitu ke kita berdua. Dia natapnya cuma ke gua sama si Bayu doang. Sedangkan kan di situ ada si Eko ya. Tadi bilangnya kan cuma kalian berdua. Harusnya kan kalian bertiga kan. Nah lah kok kalian berdua gitu kan, natapnya ke gua sama si Bayu. Kayak ada yang aneh gitu. Ini ada apa gitu kan? Kan tanda tanya ya. Gua nanya kalau ini ada di stasiun mana nih. Nah tiba-tiba security-nya nyeritain tuh, oh ini di stasiun Paledang Bogor. Nah di situ kata si Bayu muka sosok ceweknya itu sangat menyeramkan gitu kan. Nah itu setengahnya itu tengkorak, setengah laginya itu mukanya pada kayak luka bakar gitu. Halo semuanya, kembali lagi di Lentera Malam bareng gue Jamal. Teman-teman mungkin udah pada tahu ya tentang kisah yang cukup legend, yaitu dari kisah kereta hantu Manggarai, di mana ada salah satu penumpang yang entah naik dari stasiun Manggarai atau menuju stasiun Manggarai, yang ternyata dia ini malah naik kereta berhantu. Dan menurut kesaksiannya di dalam kereta hantu tersebut, penumpang yang ada di dalam kereta itu seperti sosok mayat hidup. Dan hari ini gue kedatangan narasumber yang punya pengalaman yang hampir sama. Karena awalnya dia ini naik dari stasiun Tangerang mau menuju ke Manggarai. Tapi keretanya ini malah berhenti di stasiun Paledang Bogor. Dan menurut kesaksian dari narasumber kita ini, dia merasa kalau dia ini naik kereta berhantu. Nah, gimana cerita lengkapnya? Mari kita bahas di Saksi Misteri by Lentera Malam. Di sini udah ada narasumbernya nih, namanya Bang Maul. Bang Maul, apa kabar Bang? Baik, alhamdulillah. Baik ya Bang ya. Ini Bang Maul naik kereta gaib nih. Iya, betul. Dan kejadian ini baru banget dialamin di bulan Juni. Bulan kemarin berarti Iya, Bang ya? masih baru banget. Masih baru banget. Itu ceritanya gimana tuh Bang? Jadi intinya Bang, itu gua naik kereta dari stasiun Oris Batu Ceper Tangerang. Tujuannya ke Manggarai. Nah harusnya kita bertiga tuh harusnya nyampe di Manggarai jam 6 maghrib. Tapi di situ gua tiba-tiba ada di stasiun Paledang Bogor jam 10 malam pada waktu itu. Oh, oke. Jadi harusnya lu ke Manggarai, tapi ini tiba-tiba lu ke Paledang Bogor. Paledang Bogor Iya. tuh. Di situ lu ngerasa lu naik kereta gaib ya? Iya bener, dari Duri ke Manggarai itu. Oke. Terus juga Bang, pas gua sampai di stasiun Paledang Bogor, gua sempet tiduran di pinggiran rel gitu dan ditemuin sama security. Oh, oke. Itu sampai dibangunin tuh sama security. Iya. Berarti security stasiun Paledang tuh. Iya betul. Oke. Anjir, ngeri banget. Yaudah, buat teman-teman yang penasaran sama cerita lengkap dari Bang Maul, tonton video sampai habis. Tapi sebelum itu, seperti biasa guys, kalau kalian pengen jadi narasumber di Lentera Malam sama seperti Bang Maul, kalian cukup DM ke Instagramnya Lentera Malam. Linknya biasanya gue taruh di deskripsi, atau kalian bisa juga hubungi ke dua nomor yang ada di bawah ini. Yaudah guys, kalau gitu buat teman-teman yang penasaran sama cerita lengkap dari Bang Maul mengenai perjalanan atau pengalamannya naik kereta gaib, tonton video sampai habis. Dan tanpa basa-basi lagi, Saksi Misteri, kita mulai. Jadi cerita ini bermula ketika Juni 2024, bulan kemarin. Ya bisa dibilang kalau cerita ini masih baru gitu, masih angetan gitu. Nah, itu kan bertepatan sama hari ulang tahun DKI Jakarta. Oh iya. Yang ke-497. Wih, apa lo ya? Dengan bertema di situ kota Jakarta, kota global dengan penuh sejuta pesona. Apa lo? Padahal lo orang Bekasi kan?
Gue orang Serang, Bang. Iya, Kok bisa Bekasi jauh Iya, banget? iya, iya. Oke, lanjut. Nah, pas waktu itu gue rencananya kan pengen ke acara pas hari ulang tahun DKI Jakarta itu kan. Nah, di situ ada banyak event-event besar, terutama di Jakarta Pusat, kayak di Monas, ya kan. Terus di samping Masjid Istiqlal, di Kota Tua. Nah, itu malam minggunya kan, Bang. Jadi kan lagi libur kerja lah gitu, pas malamnya itu. Nah, Sabtunya itu kan saya masuk shift 1 kerja, tapi cuma setengah hari doang kan. Jadi, gua tuh kerja di pabrik kosmetik gitu, di daerah Pasar Kemis, Jatiuwung, Tangerang. Nah, itu masuk shift pagi dari jam 7 tuh, kita start kerjanya sampai jam 12 siang. Seperti biasa, pas jam 10 siang tuh kita istirahat kan. Nah, kalau pas waktu istirahat kan biasanya ketemu sama teman-teman di kantin. Nah, di situ kan gua ketemu sama CS-CS gua lah gitu kan, geng-geng gua di pabrik itu, teman dekat. Di situ namanya si Bayu sama si Eko. Jadi si Bayu sama si Eko itu dia asli orang Tangerang tuh. Kalau gua kan orang Serang, jadi gua ke Tangerang tuh ngekos gitu, kerja di situ. Nah, pas jam 10 pas waktu istirahat itu gua sampain tuh ke mereka berdua kan. Kalau nanti malamnya itu mau ke Monas itu. Jadi gua tujuannya ke Monas kan. Nah, di situ si Bayu dia nanya tuh ke gua, "Emang mau naik apa nih ke sananya?" gitu kan. Nah, di situ gua langsung lah lebih enak naik kereta aja nih, kata gua. Kemudian si Eko dia sempat nggak setuju kan, Bang. Karena kan dia pengennya naik motor tuh, pengen konvoy bareng. Karena emang dia kebiasaannya kemana-mana naik motor, jadi pengennya naik motor lah. Nah, si Eko sempat nggak setuju kalau naik kereta. Nah, di situ gua jelasin lagi tuh, kalau naik kereta tuh kita bisa istirahat gitu kan, bisa tiduran dulu di keretanya itu. Dan harganya pun lebih murah gitu kan kalau kereta. Kalau bensin kan takutnya pertama kejebak macet. Terus juga biayanya lebih gede gitu. Pertama bensin. Terus takut kecapean di jalan. Nah, akhirnya di situ si Eko dia setuju gitu. Ya udahlah, gua ngikut kalian berdua aja gitu naik kereta. Gua perjelas lagi kalau emang kalian berdua serius nih, ntar malam mau ikut gua nih ke Monas. Nanti habis pulang kerja kalian berdua jangan langsung pulang ke rumah masing-masing. Tapi habis pulang kerja nanti kalian berdua mampir dulu ke kosan gua buat lanjutin diskusi masalah ini gitu kan. Nah, di situ singkat cerita jam 12 siang udah waktu jam pulang kerjaan, Bang. Di situ gua nyampe duluan tuh di kosan gua ya kan. Selang 5 menit kemudian tuh akhirnya mereka berdua datang tuh. Tapi di situ gue mikirnya dia nih nggak serius gitu. Pas waktu kita ngobrolin di kantin tuh mikirnya pasti nggak bakal ikut lah gitu kan. Tapi tiba-tiba dia kayak ngelakson-lakson motor gitu, Bang. Kayak tit 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 gitu, kayak main-main tuh. Nah, di situ gue awalnya ngiranya bukan mereka berdua tuh, si Bayu sama si Eko. Tapi pas gue lihat dari jendela tuh, oh ini orang beneran nih mau bahas diskusi ntar malam buat berangkat ke Monas gitu kan. Nah, di situ gua suruh masuklah mereka berdua buat duduk, gua siapin nih makan sama minuman gitu kan. Gua siapin di situ makanan sama minuman. Akhirnya di situ dia sempat nanya tuh, "Gimana nih buat ntar malamnya?" Akhirnya gua cari-cari tuh, Bang, tiket kereta. Nah, itu selang berapa lama, 10 menitan, akhirnya dapet tuh tiket keretanya. 3 orang tuh harganya 9.000. Gua sampein lah ke mereka berdua. Nah, gua sampein ya kan, ini kita bertiga udah dapet nih tiketnya. Nanti kita naiknya start dari stasiun Poris Batu Ceper Tangerang, jam 4 keberangkatannya. Jadi kita harus stay dulu di stasiun itu di jam 3. 1 jam sebelum keberangkatan kereta kita harus stay dulu sambil ngobrol-ngobrol segala macem. Akhirnya mereka setuju tuh, Bang, ya kan. Yaudah, oke deh, siap. Nanti untuk masalah pembayaran biar gua aja yang bayarin, kata gua. Nah, di situ gua nyaranin ke mereka berdua, nanti abis pulang dari kosan gua, kalian berdua istirahat aja dulu. Itu jam 12:30 tuh kita udah selesai diskusi, Bang. Jadi masih ada sekitar 2 jaman lebih gitu kan untuk mereka istirahat. Di situ gua nyampain untuk abis dari pulang dari kosan gua tuh untuk istirahat dulu gitu kan. Takutnya nanti
ngantuk atau kecapean gitu kan. Nah, akhirnya mereka berdua tuh pulang lah dari kosan gua. Nah, di situ barulah gua beres-beres tuh kayak mandi, makan ya kan. Nah, abis itu gua beresin baju-baju tuh. Karena gua pulangnya kan niatnya hari Minggu, Bang. Hari Minggu sore. Jadi gua bawa baju-baju salin gitu, kayak kaos, kemeja, sama celana jeans gitu. Lebih dari satu lah gitu bawanya. Nah, abis gua beres-beres tuh gua istirahat, Bang. Tidur gitu kan. Tidur. Gua pasang alarm sampai sekitaran jam 2 tuh. Jam 2 gua pasang alarm, akhirnya bangun tidur ya kan. Gua udah beres, tinggal gua cuci muka doang di situ. Nah, pas waktu udah cuci muka tuh gua kabarin nih ke teman-teman si Bayu sama si Eko tadi ya. Ini gua mau OTW nih ke stasiun. Nah, di situ kan gua udah beres-beres ya, tinggal berangkat doang kan. Akhirnya di situ gua berangkat dari kosan gua tuh jam 2:30, Bang. 2:30. Iya, jam 2:30 tuh gua udah berangkat tuh dari kosan ke stasiun. Nah, itu memakan waktu 30 menitan tuh, tengah jam gitu dari kosan gua ke stasiun Batu Ceper, Polres Tangerang itu. Sesampainya gua udah sampai nih di stasiun, di parkiran gitu kan. Nah, gua kabarin lagi nih. Kan kita punya grup WA kan, Bang. Kalau teman deket tuh ada grup WA-nya gitu kan. Gua sampein di grup WA itu. Gua sampein, "Bro, ini gua udah nyampe di parkiran nih." Nah, di situ belum ada yang respon tuh. Nah, di situ gua dari parkiran ke ruang kayak tempat duduk gitu buat nunggu kan. Nah, tiba-tiba pas gua baru duduk, si Bayu baru bales tuh. "Bro, ini gua udah di parkiran motor nih. Lu di mana?" "Oh, lu udah di parkiran motor," kata gua. "Yaudah, gua langsung Sherlock aja ya lokasi gua." Nah, di Sherlock lah lokasi gua yang lagi duduk ke si Bayu. Tapi si Eko posisinya dia belum bales tuh. Masih tersampaikan checklist 2, tapi belum dilihat. Nah, di situ si Bayu langsung lah nyamperin gua tuh. Nyamperin gua, ketemu, ya kan. Nah, di situ si Bayu nyeritain tuh. Nyeritain kalau dia itu abis pulang dari gua tuh belum sempet tidur gitu, Bang. Belum sempet istirahat. Dia sepulang dari kosan gua tuh langsung push rank gitu. Push rank Mobile Legends. Oh, Mobile Legends. Iya. Oke. Nah, dia nyeritain sampai win streak juga gitu kan. Ya Allah. Win streak. Berapa kali? Iya, berapa kali. Nah, itu kita ngobrol-ngobrol lumayan lama ya, cukup lama. Dari jam 2:30 itu gue baru nyampe sama si Bayu, kita nungguin si Eko tuh yang belum datang kan. Nah, itu pas kita ngobrol-ngobrol sekitar jam 3:30-an tuh baru ada kabar, Bang, dari si Eko. Kalau si Eko itu dia ada kendala di tengah jalan. Nah, kendalanya itu ban motornya dia bocor. Nah, sedangkan bengkelnya itu lagi rame tuh, Bang, posisinya kan. Jadi harus ngantri dulu kan. Nggak bisa langsung ditambal gitu kan. Nah, dia nyampein kayak gitu. Dan di situ gua ngerespon gitu. Yaudah, santai aja. Yang penting lu jangan sampai lewat dari jam 4. Pokoknya lu jam 4:15 harus udah ada di stasiun deh. Kata si Eko, yaudah, oke, katanya siap. Nah, di situ kita ngobrol-ngobrol lagi gitu kan sama si Bayu sambil nungguin si Eko yang tadi ada kendala motor bannya bocor itu. Sampai akhirnya mau mendekati jam 4 tuh. Jam 4 kurang 10 menitan. Di situ gua saking asiknya ngobrol sama si Bayu sampai gua lupa tuh kalau si Eko dia belum datang. Akhirnya tiba-tiba langsung kepikiran, "Wih, Bay, ini si Eko kok belum datang-datang ya? Belum ada kabar juga nih di HP gitu kan. Tungguin aja mungkin bentar lagi," kata si Bayu kayak gitu. Nah, itu sampai kereta yang kita naikin tuh baru datang tuh. Baru datang ya kan. Terus penumpang-penumpang yang lain yang satu kereta sama kita udah pada naik duluan tuh. Tapi kita di situ mikirnya, waduh, ini mah nggak jadi gitu kan. Pasti nggak jadi nih. Gara-gara si Eko belum datang. Soalnya kan nggak enakan ya kalau kita tinggalin gitu kan. Soalnya kan tadi dia udah nyamperin ke kosan gua gitu kan. Nah, akhirnya di situ pas penumpang-penumpang yang lain udah pada masuk, tinggal gua berdua nih sama si Bayu. Nah, itu ada nenek-nenek gitu, Bang. Ada nenek-nenek penumpang sama dia juga.
Jadi di situ posisinya penumpang yang lain udah pada naik, di situ tinggal kita berdua sama nenek-nenek itu. Nah, dia ngelewatin kita kayak gitu di depannya tuh. Nah, pas udah ngelewatin kita, dia berhenti tuh, sempat bilang kayak gini. Nah, katanya, kalian pasti nungguin temen ya. Kalau temen kalian datang, berarti itu bukan temen kamu, katanya. Iya, bilang kayak gitu ke kita berdua, gua sama si Bayu. Di situ ekspresi gua kayak rada aneh gitu. Hah? Kok bukan temen gua gitu? Gimana ceritanya? Ada temen gua yang datang, tapi itu bukan temen gua kan? Nggak masuk di akal kan? Nah, di situ gua kayak gini-gini aja, soalnya kan agak bengong ya ekspresinya. Nah, nenek itu masuk bang ke kereta yang kita tumpangin itu kan, satu gerbong. Selang berapa lama si nenek itu udah masuk di kereta, gua lihat si Eko tuh dia udah lari-lari gitu. Nah, di situ gua udah lega kan. Wah, itu si Eko bukan sih, nanya ke si Bayu kan. Oh iya benar sih, itu si Eko katanya. Akhirnya gua tunggu-tunggu juga datang nih orang, kata gua. Nah, di situ pas si Eko udah nyampe nih di tempat kita, tempat duduk itu, gua kayak sempat marah-marah gitu ke si Eko. Tapi dia responnya kayak biasa aja gitu kan, responnya biasa aja. Yang gua kenal tuh si Eko orangnya dia ekspresif banget gitu. Kalau misalkan gua marah gitu kan, dia balasnya marah lagi gitu. Tapi di situ kayak keanehan pertama itu pas gua marah dia kayak biasa aja gitu, kayak seakan-akan nggak terjadi apa-apa. Akhirnya di situ kita bertiga masuklah, yaudah kita langsung masuk aja ke kereta. Soalnya udah pada posisinya kan udah pada naik semua ya bang ya. Nah akhirnya kita bertiga tuh dapet tempat duduk yang satu kursi. Jadi satu kursi temen kita semua. Jadi bukan orang lain gitu ya. Jadi posisi tempat duduk kita itu di samping sebelah kiri. Sebelah kiri. Nah, posisi duduk gua di tengah kayak gini. Di sebelah kanan si Bayu, terus yang di pinggir kaca si Eko. Jadi pas kita naik kereta itu kan Bang, startnya dari stasiun Polres Batu Ceper Tangerang ya. Jadi kita tuh kayak ngelewatin beberapa stasiun gitu. Dari mulai stasiun Kalideres, Rawabuaya, Taman Kota, stasiun Pesing, Grogol. Terus di situ pas kita ngelewatin berapa stasiun gitu ya kan, si Bayu kan karena dia tadi nyeritain belum tidur sama sekali ya Bang ya, dari kosan gue itu gara-gara push rank gitu kan. Nah dia di kereta tuh tidur. Nah tidur karena kecapean, ngantuk gitu kan. Nah di situ pas si Bayu tidur, gua ngeliat si Eko tuh mukanya pucet gitu, kayak orang sakit. Mukanya pucet banget, terus bibirnya juga pucet gitu kan. Nah, pas waktu itu tiba-tiba gua kayak ngeliat sekelebatan ada kain merah terbang Bang di balik kaca luar gitu. Nah, itu warna merah, panjangnya sekitar 3 meteran gitu kan. Nah, pas gua notice tuh Bang, ada kain merah terbang gitu. Tiba-tiba si Eko tuh langsung natap ke gua, yang tadinya dia ngadepnya ke depan, pas gua notice ada kain merah lewat gitu, terbang lewatin kereta, itu tiba-tiba langsung ke gua arahnya. Dia kayak melotot gitu. Dalam ekspresi sedikit marah gitu kan. Di situ gua ngerespon dong kayak, kok lu kenapa natap gua kayak gitu gitu kan. Nah dia bilangnya kayak gini doang, pakai bahasa isyarat tubuh, nggak bilang iya, nggak bilang enggak. Nah, di situ gua kayak kepikiran gitu. Kok tadi si Eko pas abis gua notice ada kain merah melotot kayak gitu kan. Apa mikirnya gua mungkin ketakutan gitu, tapi ekspresinya kok marah gitu kan. Tapi yang gua kenal tuh si Eko orangnya bukan kayak gitu. Kayak hari itu tuh si Eko kayak aneh banget lah pokoknya gitu kan. Posisi si Bayu kan dia tidur ya Bang ya. Nah, selang berapa lama gua liatin lagi tuh si Eko kan. Si Eko nih kok makin pucet aja gitu mukanya, kayak orang sakit kan. Nah di situ gua nyaranin ke si Eko, kok lu kalau sakit mah istirahat aja, tidur gitu kan. Nah di situ si Eko dia nggak jawab apa-apa gitu kan, nggak jawab iya, nggak jawab enggak gitu. Nah akhirnya selang berapa lama, jam 5-an gitu, baru sampai Bang di stasiun Duri.
untuk transit. Jadi kita tuh transit 1 kali di stasiun Duri setelah ngelewatin beberapa stasiun tadi yang udah gua sebutin kan. Nah, pas udah nyampe di stasiun Duri itu, nah di situ si Bayu kan dia keadaannya tidur ya. Pas baru sampai tuh gua bangunin, Bay, bangun Bay, udah nyampe nih di stasiun buat transit dulu. Dia keadaannya kan setengah sadar Bang, karena nyawanya kan belum kekumpul ya kalau baru bangun tidur ya. Nah, di situ penumpang-penumpang yang lain tuh udah pada turun semua, tinggal kita bertiga doang tuh. Kita bertiga kan nungguin si Bayu nih buat agak sadar dulu lah gitu kan. Nah, tiba-tiba penumpang nenek-nenek tadi yang kita lihat di stasiun Polres Tangerang tuh, itu dia juga terakhir tuh. Karena jalannya lambat banget gitu kan. Dia duduknya di belakang kita. Ngelewatin kita gitu buat keluar kan. Tapi pas ngelewatin kita tuh dia sempat bilang ke kita. Jadi nenek itu bilang ke kita kayak gini. Nah, katanya, kalian berdua mending pulang aja ke rumah gitu kan, nggak usah lanjutin. Nah, bilang kayak gitu ke kita berdua. Dia natapnya cuma ke gua sama si Bayu doang. Sedangkan kan di situ ada si Eko ya. Tadi bilangnya kan cuma kalian berdua. Harusnya kan kalian bertiga kan. Nah, lah kok kalian berdua gitu kan, natapnya ke gua sama si Bayu. Kayak ada yang aneh gitu. Ini ada apa gitu kan? Kan tanda tanya ya. Di situ gua masih belum paham gitu. Nah, akhirnya pas si nenek-nenek itu udah mau kan jalannya lambat ya, kayak siput gitu kan, nenek-nenek itu. Nah, kita turun lah gitu dari kereta itu. Nah, pas kita keluar dari kereta, itu kan jaraknya nggak jauh ya dari nenek-nenek tadi ya. Tapi nenek itu kayak ngilang, nggak ada. Jadi pas kita keluar dari kereta itu Bang, nenek-nenek itu kayak nggak ada orangnya. Udah nggak ada gitu. Iya, padahal kan tadi jalannya kan emang lambat banget ya. Tapi pas kita keluar udah nggak ada. Lah, kok perasaan nenek tadi baru keluar deh dari kereta. Kok pas kita keluar nggak ada orangnya gitu kan. Nah, di situ kita nungguin kereta lagi Bang, karena kita transit ya kan dari stasiun Duri menuju ke Manggarai. Jadi kan Bang, gua baru sampai di stasiun Duri itu jam 5 sore. Nah, itu perjalanan kan kita startnya dari stasiun Polres tadi ya. Itu memakan waktu 1 jam dari stasiun Polres ke stasiun Duri dan ngelewatin beberapa stasiun. Tapi kita transitnya di stasiun Duri. Itu 1 jam, jam 5 sore baru nyampe. Nah, di situ kita ngobrol-ngobrol lah gitu kan. Gua sempet bilang ke si Bayu, kalau gua itu lanjut ya. Itu tapi kamera mati gak? Ini aneh banget aja. Oke, lanjut ya. Nah, di situ gua sampain ke si Bayu kalau gua pas waktu naik kereta, pas si Bayu tidur itu gua nemu kain merah terbang gitu dari luar jendela. Itu 3 meteran itu. Gua ceritain semua. Dan di situ sinyalnya sama Bang, antara gua sama si Bayu. Jadi kalau gua kan ngelihat kain merahnya itu dengan mata kepala sendiri, ya kan? Dan si Bayu juga ngelihat kain merah itu di dalam mimpi si Bayu. Jadi kan si Bayu kan tidur ya. Jadi pas waktu dia tidur, dia mimpi tuh. Mimpi kain merah. Tapi di situ gua ngelihatnya kan kain merah doang ya. Kalau di dalam mimpi si Bayu nyeritain kalau kain merah itu memang awalnya terbang di luar kereta. Tapi dia sempat masuk ke dalam kereta gitu. Sempat masuk ke dalam kereta, ngedobrak pintu ya kan, yang kereta yang lagi jalan. Akhirnya kainnya masuk. Nah, pas kainnya udah masuk, tiba-tiba jadi sosok cewek Bang. Kain merahnya itu berubah. Nah, di situ kata si Bayu, muka sosok ceweknya itu sangat menyeramkan gitu kan. Nah, itu setengahnya itu tengkorak, setengah laginya itu mukanya pada kayak luka bakar gitu. Nah, jadi si Bayu nyeritain itu gitu kan. Bedanya itu kalau gua
diliatinnya secara nyata ya kan, secara mata kepala gua sendiri tuh kainnya doang ya kan. Tapi di dalam mimpi si Bayu itu jadi sosok cewek yang menyeramkan gitu. Dan di situ kita sempat diskusi juga tentang perkataan nenek tadi tuh. Nah, di situ gua sampaikan tuh ke si Bayu sama si Eko kan. Gua sampaikan kalau tadi itu kita pas mau turun ke stasiun Duri itu ada penumpang nenek-nenek gitu, usianya separuh baya ya. Terus yang gua lihat tuh pakaian nenek-neneknya kayak orang zaman dulu, Bang. Zaman Jawa. Iya. Pakaian Jawa kuno. Warnanya tuh loreng, kayak harimau gitu. Warna coklat, warna kuning gitu kan, sama putih. Pas gue lagi nyeritain nih, gue sama Bayu nih tentang kain merah sama nenek-nenek yang tadi, itu si Eko dia kayak biasa aja ekspresinya, kayak seakan-akan nggak terjadi apa-apa gitu kan. Di situ gue makin kebingungan lah gitu kan, tanda tanya. Dan di situ gue sempet nanya juga ke si Eko pas nungguin kereta itu, kok kalau lo sakit kita bisa kok balik lagi ke rumah gitu kan. Di situ si Eko dia cuma geleng-geleng doang, nggak ngomong iya, nggak ngomong enggak kan. Nah di situ gue kayak ngerasa aneh banget, ini bukan Eko banget gitu kan. Soalnya yang gue kenal si Eko tuh orangnya pencicilan ya kan, terus banyak bacot gitu kan. Tapi di sini kok dingin banget gitu. Masa ya gara-gara sakit sampai segininya. Nah di situ akhirnya kereta dari jurusan Duri ke Manggarai datang gitu kan, baru datang. Nah akhirnya di situ kita naiklah ke kereta itu, dan tempat duduknya pun masih sama Bang, jadi satu kursi masih kita bertiga. Nah di situ kita startnya dari jam 5 sore kan, dari stasiun Duri itu ke Manggarai. Nah di situ kita kayak ngelewatin beberapa stasiun lagi nih, dari mulai stasiun Tanah Abang, Karet, stasiun Sudirman Baru. Nah, dan kita sampai tujuan di Manggarai. Jadi selama kita dari Duri ke Manggarai itu kan jam 5 ya Bang ya. Nah, di situ gua ngelihat penumpang-penumpang yang lain nih normal lah gitu kan, pada biasanya kayak pada ngobrol gitu kan, pada ketawa ketiwi. Terus ada anak-anak nangis juga. Ya kayak penumpang manusia lah pada umumnya gitu kan. Nah, di situ gua jam tengah 6 gitu, Bang. Kayak ngantuk banget gitu ya. Sebelum maghrib tuh gua ngerasa kayak ngantuk. Gua tuh sebenarnya paling males gitu kalau tidur kalau bukan di kasur. Tapi di situ karena gua ngantuk banget gitu ya, pas jam tengah 6 itu akhirnya gua ketiduran. Jam tengah 6 itu kan gua tidur ya, Bang. Tapi sebelum tidur tuh gua ngeliat si Bayu sama si Eko, dia juga tidur tuh sama ya kan. Karena memang gua ngantuk banget dan teman-teman gue juga pada tidur semua, akhirnya gua kebawa suasana gitu. Tidur lah gitu kan, jam tengah 6 itu sebelum maghrib tuh. Nah, di situ selama gua tidur, gua mimpi nenek-nenek yang tadi, Bang. Nenek-nenek yang gua temuin pas waktu kita transit di stasiun Duri, sama pas waktu kita mau naik kereta dari stasiun Polres tadi. Itu datang ke mimpi gua tuh pas gua tidur. Nah, si nenek itu bilang ke gua kayak gini. Nah, katanya, nenek sayang sama kamu. Nenek nggak mau kamu kenapa-napa. Ya, pokoknya nenek nggak mau terjadi hal buruk sama kamu. Kamu harus pulang sekarang gitu kan. Nah, di situ langsung gua terkejut bangun ya kan. Gua bangun di situ ya kan. Gua coba lihat tuh Bang, jam di HP kan. Itu udah jam 7 malam. Dan gua ngelihat kanan kiri tuh udah pada gelap semua. Dan di situ Bayu sama si Eko masih tidur aja Bang. Gua bangun itu jam 7 tuh. Gua bangunin lah gitu kan mereka berdua. Woi bangun. Nah akhirnya mereka berdua bangun tuh. Si Bayu sama si Eko bangun. Gua bilang ke mereka berdua, ini kok jam 7 kita belum nyampe stasiun Manggarai ya? Harusnya kan jam 6 maghrib tuh udah nyampe Bang di Manggarai. Tapi jam 7 itu kita masih di kereta gitu kan. Gua bilangin ke si Bayu, Bay, kok ini belum nyampe-nyampe jam 7 ya? Ah mungkin bentar lagi katanya. Lah bentar lagi gimana, orang ini lewat 1 jam gitu kan. Yaudah tungguin aja bentar gitu kan. Gua lihat ke si Eko, ekspresinya dia datar Bang.
dia ngadepnya ke depan, ya kan, tatapannya kayak kosong gitu. Kan gue abis ngeliat si Eko tuh bang, gue ngeliat ke penumpang-penumpang yang lain kan. Soalnya pas waktu kita pertama kali naik kereta tuh rame banget gitu, kok tiba-tiba sepi. Nah ternyata pas gue lihat ke penumpang-penumpang yang lain tuh mukanya pada pucat semua bang, kayak si Eko. Tapi kepalanya pada nunduk ke bawah semua kayak gini, semuanya penumpang-penumpang itu. Di situ gua sama si Bayu kayak ngerasa ketakutan gitu. Nah, pas waktu ketakutan itu gemeter gitu kan, karena kayak ngerasa cuma kita berdua doang gitu kan yang naik kereta itu, padahal kan penumpangnya banyak gitu kan, tapi kayak bukan manusia. Nah, tiba-tiba pas gua lagi ketakutan itu, gemeter itu, nah lampunya padam bang. Lampu keretanya, tapi keretanya masih jalan. Itu lampu padamnya pas ngelewatin terowongan gitu. Nah itu suasananya makin mencekam bang di dalam kereta itu. Makin mencekam, suasananya dingin, menggigil gitu kan. Nah itu kan kita lihat dari arah luar kan gelap ya. Kalau di terowongan ya, nggak ada lampu-lampu kan. Terus juga kondisi keretanya juga padam kan. Nah pas waktu kita ngelewatin terowongan itu bang, kan ada suara cewek gitu. Jadi suaranya lebih dari satu orang. Jadi ceweknya tuh nangis kayak meringkik gitu, kayak itu suaranya lebih dari satu orang. Suaranya kayak berirama gitu, kayak lebih dari satu orang, terus kayak terngiang-ngiang kan di telinga. Itu lumayan lama ya, sekitar 5 menitan. Pas waktu suara cewek nangis itu berhenti bang, tiba-tiba muncul lagi suara bapak-bapak. Itu suaranya juga lebih dari satu orang tuh. Suaranya kayak barengan gitu ngomongnya, kayak kompak gitu. Bilangnya kayak gini, "Mas, tolong ambilkan kepala saya mas. Kepala saya nyangkut di terowongan mas. Mas, tolong ambilkan potongan jari-jari saya. Jari-jari saya melesat," katanya. Nah, jadi intinya suara bapak-bapak yang gua denger itu buat nyariin kepalanya. Dan gua sempet konfirmasi ke si Bayu. Dan si Bayu pun dia juga sama ngedenger gitu kan. Nah terus abis itu? Nah abis suara bapak-bapak itu, tiba-tiba ada ketawa kuntilanak bang di belakang gerbongnya itu. Itu melengking banget suaranya. Suaranya melengking banget. Terus di situ gua kayak ketetesan air gitu di kaki gua, tapi airnya anget bang. Nah di situ gua sempet nanya, "Pai, ini air apaan?" kata gua. Gua ngompol katanya. Dia ngompol? Iya. Gara-gara. Nah di situ rasa ketakutan kita makin besar gitu kan. Kayak kita mau kabur juga gimana gitu kan. Soalnya posisi keretanya masih jalan dan itu masih di terowongan bang. Terowongannya tuh kayak nggak berhenti-berhenti bang. Jadi kita tuh lumayan lama di terowongan itu kayak nggak keluar-keluar dan lampunya pun padem ya. Kalau kita mau kabur pun ya gimana gitu kan. Jadi kan gua ngelewatin terowongan itu kan lama banget ya bang ya. Kayak nggak selesai-selesai. Akhirnya gua penasaran lah ya kan buat ngeliat penumpang-penumpang yang lain gitu kan. Kok kayak serasa kayak terowongan itu panjang banget, kayak nggak ada ujungnya ya kan. Di situ gua ambillah HP, buka flash bang buat ngeliat ke penumpang-penumpang yang lain. Nah akhirnya gua ngeliat penumpang-penumpang yang lain itu pada nggak ada kepalanya bang. Yang gue lihat tuh ada yang nggak ada kepalanya ya kan. Terus ada yang gue lihat tuh yang satu tangannya tuh nggak ada. Terus ada yang bola matanya juga nggak ada. Jadi tengkoraknya kelihatan kayak gitu. Gue sama si Bayu lagi ketakutan gitu ya bang ya. Habis diliatin kayak gitu, tiba-tiba soalnya si Bayu dia juga ngeliat apa yang gue lihat kan bang. Nah tiba-tiba selang berapa lama lampunya itu nyala lagi tuh pas ngelewatin terowongan itu. Di situ gue memberanikan diri buat ngeliat lagi ke penumpang-penumpang yang lain kan, pas lampunya nyala itu. Nah yang tadinya yang gue lihat pas waktu padem itu
pada nggak ada kepalanya, tiba-tiba mukanya jadi pucat lagi bang, berubah lagi, jadi muka pucat lagi. Oke. Nah, di situ kan suasananya mencekam banget gitu kan. Gua di situ mikirnya, wah ini kita nggak bisa pulang nih gitu kan. Nah, tiba-tiba keretanya pas udah nyala itu, keretanya berhenti bang, kayak berhenti di salah stasiun gitu. Tapi itu posisinya udah jam 10 malam tuh. Hah? Udah jam 10 malam. Dari mana lo tahu? Dari ngeliat, dari HP. Oh ya, lu lagi megang handphone. Iya. Nah, di situ kita baru nyampe di salah stasiun, gak tahu, gua belum tahu ya itu stasiun apa, tapi gua mikirnya itu stasiun Manggarai gitu kan. Tapi kok delaynya sampai jam 10 malam gitu kan. Nah, di situ kan karena emang kita ketakutan gitu, akhirnya pas udah baru nyampe di stasiun, gak tahu stasiun apa gitu kan, kita buru-buru langsung keluar bang, karena ketakutan kan. Pas gua keluar langsung lari kan, buat ngejauh dari kereta itu. Nah, gua lihat penumpang-penumpang yang lain tuh nggak pada keluar. Nah, di situ gua berhentilah di suatu tempat, tapi masih di stasiun itu ya. Nah, tapi yang gua lihat kok stasiunnya sepi banget gitu kan, baru sadar. Kok sepi banget, terus yang gua lihat itu stasiunnya kayak stasiun zaman kuno, zaman dulu gitu kan. Yang pakai obor sama lentera. Nah, itu zaman kuno banget kan bang, masih pakai obor gitu kan. Iya. Terus bangunannya juga tua banget, kayak udah pada berkerak gitu kan. Nah, di situ kita bertiga diskusi buat nyari jalan keluar, buat keluar dari stasiun itu kan. Si Eko sempat lari juga itu di situ. Si Eko dia juga enggak, kayak apa ya, dia ngikutin kita berdua sih. Oh, lu pada lari tapi dia santai aja gitu. Tapi santai ya. Oke. Ngerti. Terus. Nah, di situ kita diskusi buat nyari pintu keluar kan. Di situ posisinya kan stasiunnya sepi banget ya bang ya. Kayak nggak ada kehidupan gitu. Terus nggak ada penjaganya, kayak sepi banget. Akhirnya di situ kita misah tuh buat nyari pintu keluar. Nah, di situ gua ngeliat si Eko, kan dia sama juga lagi nyari pintu. Tapi pas dia udah deket pintu, dia langsung nerobos gitu, tembus pandang bang, masuk ke dalam. Di situ gua mungkin halusinasi kan bang, mikirnya, lah itu beneran si Eko tembus pintu kata gua. Gua di situ masih berpikir positif gitu kan, kalau itu mungkin halusinasi. Tapi pas gua nggak dapet pintu keluarnya, kita kembali lagi ke satu titik tempat tadi kan, pas waktu kita diskusi. Ternyata si Eko nggak balik lagi bang. Nah, gua sampaikan ke si Bayu kalau si Eko tadi nyari pintu tapi langsung tembus tuh. Sedangkan gua nyari pintu semuanya pada di rantai gitu, digembok. Nah, di situ gua sama si Bayu inisiatif buat nyari si Eko yang hilang itu kan. Gua mikirnya itu masih si Eko gitu kan. Nah, kita nyari-nyari si Eko, tiba-tiba ada suara bayi nangis bang di stasiun itu. Gua mikirnya, wah ada suara bayi nangis nih, berarti ada orang nih gitu kan, selain kita berdua gitu kan. Akhirnya gua sama si Bayu itu nyari sumber suara bayi itu nangisnya gitu. Nah, tiba-tiba suara nangisnya itu gua lihat dari jarak 20 meteran. Jadi yang gua lihat itu ada sosok cewek bang, tapi ngebelakangin kita. Posisinya kan gua ngelihat ke depan, tapi ceweknya ngelihat ke depan lagi, jadi ngebelakangin kan. Akhirnya gua di situ mikirnya positif kan, mungkin itu orang ya kan. Gua sama si Bayu deketin lah suara bayi itu ke sosok cewek yang tadi kan. Soalnya suara bayinya itu ke sosok ceweknya itu bang. Oke, paham. Gua deketin ya kan, pas gua udah deket banget nih sekitar 1 meter ya kan. Gua bilang kayak gini, Mbak, di sini pintu keluarnya di mana ya? Itu 1 kali belum direspon tuh. Sampai 3 kali nanya kayak gitu. Tiba-tiba pas dia ngadep ke kita, sosok ceweknya itu ternyata Kunti bang, kuntilanak. Dia lagi gendong bayi gitu. Dan di situ gua pingsan bang. Nah, dan gua nggak inget-inget apa-apa lagi. Seinget gua bang, itu gua dibangunin sama security. Dan gua ngeliat si Bayu pun pingsan. Dan juga dibangunin sama security juga. Nah, di situ security ngiranya kita berdua ODGJ, ya kan, tidur di pinggir rel kan. Nah, habis dari situ kita sempet nanya kan bang ke security gitu. Gue nanya kalau ini ada di stasiun mana nih.
Nah, tiba-tiba security-nya nyeritain tuh, oh ini di stasiun Paledang Bogor. Nah, di situ kita berdua kaget, hah, kok bisa gitu? Jurusan Manggarai, tiba-tiba di Paledang Bogor. Nah, gua sempet nanyain si Eko, Bang, ke security itu, ya kan. Gua sebutin lah ciri-cirinya semua tuh ke security-nya. Tapi di situ security-nya katanya nggak ngeliat tuh. Nggak ngeliat orang yang sudah gua sebutin tadi ciri-ciri. Kata security-nya, gua ngeliatnya cuma lu berdua yang lagi tiduran di rel. Makanya di situ gua bangunin kan. Nah, di situ kan karena security-nya nggak tahu ya, gua coba hubungin si Eko tuh lewat telepon gua. Pas gua buka HP, itu ada 20 panggilan tak terjawab sama chat banyak yang masuk dari si Eko. Nah, gua bukalah chat itu. Ternyata, Bang, si Eko dia masih di Tangerang, Bang. Dia nggak ngikut kita pas waktu semalam. Nah, di situ gua perasaan campur aduk dong. Karena di situ kan semalam si Eko kan naik kereta bareng sama kita. Sedangkan di HP dia katanya ketinggalan kereta. Gua bingung kan, terus campur linglung juga ya kan. Dan gua juga ngelihat si Bayu juga sama. Dia kayak orang kebingungan, kayak orang linglung. Terus dia juga ekspresinya kayak sedikit ketakutan gitu. Nah, akhirnya security-nya ngebawa kita ke kantor stasiun. Kita berdua kan dibawa ya ke kantor stasiun sama security itu. Nah, dari situ ditanyain tuh, kenapa kok bisa tidur di pinggiran rel? Nah, di situ kita berdua ceritain lah kejadian pas waktu semalam itu. Security-nya bilang ke kita berdua, kalau kemungkinan penumpang yang kita lihat semalaman itu adalah korban dari tragedi terowongan Paledang, Bang. Oh iya. Nah, terus kalau sosok kuntilanak yang bawa bayi itu sempat ceritain juga? Iya, Bang. Apa katanya? Kata security itu dulunya ada ibu hamil yang lagi naik kereta. Nah, usia janinnya itu 8 bulan, Bang. Ya kan? 8 bulan, tapi udah ngelahirin di dalam kereta. Nah, pas ngelahirin tiba-tiba bayinya meninggal, Bang. Terus pas udah nyampe di stasiun Paledang, ibunya juga nyusul, meninggal juga sama anaknya. Jadi dua-duanya meninggal. Nah, di situ gentayangan, jadi kuntilanak bawa bayi itu. Oh, berarti udah cukup sering si kuntilanak bawa bayi ini muncul di stasiun Paledang itu? Iya, sering banget gitu. Oh, oke. Nah, terus abis itu gimana? Nah, di situ gua akhirnya pulang lah, Bang, dari stasiun Paledang Bogor itu. Tapi di situ kita berdua naik bus, ya kan? Jadi naik bus? Iya. Trauma lo? Iya, trauma. Ya kan? Takut terus? kejadian lagi. Akhirnya di situ gua pulang naik bus, ketemulah sama si Eko gitu kan. Oh iya, itu Eko gimana tuh? Nah, kata si Eko, pas waktu itu dia katanya telat kan, Bang? Karena bengkelnya rame. Si Eko itu sempat ke Monas, Bang. Dia nggak enakan kalau kita berangkat tapi dianya pulang gitu kan. Meskipun telat dia tetap ke Monas tapi naik motor. Pas si Eko sampai Monas, dia nyariin gua, Bang, nyariin kita berdua. Makanya si Eko nelpon gua, ya kan, sama ngechat gua. Itu banyak yang masuk gitu. Oh. Berarti Eko itu sempat ke Monas tuh, pulang sendiri dia ya? Iya. Tapi lu nggak kenapa-napa setelah kejadian itu? Nggak kenapa-napa sih, aman-aman aja. Cuma agak heran aja gitu kan. Iya, kita kayak masuk ke dimensi lain gitu. Iya juga sih. Iya. Oke. Tiba-tiba di Paledang Bogor gitu. Padahal tujuannya kan Manggarai. Oh iya. Gue sempat tahu tuh tentang kisah tragedi dari Paledang itu, kalau nggak salah itu karena penumpangnya udah banyak di dalam kereta, makanya ada yang di atas. Iya, nah, betul. Pas nyampe terowongan Paledang itu kan yang di atas karena banyak juga penumpangnya. Ya ada yang lompat, ada yang kena ibaratnya apa ya, kegiles ya di terowongan gitu. Benar. Soalnya kan tinggi terowongannya kan, Bang, 3 meter ya. Sedangkan tinggi keretanya tuh 3 meter kurang berapa senti gitu. Jadi meskipun tipis bedanya. Jadi meskipun penumpang yang di atas itu dalam keadaan tengkurap pun tetap kepalanya kena. Iya. Ya kan, jadi itu tragedinya. Iya. Wah, ngeri banget loh. Nah, kesaksian dari Bayu ada lagi nggak selain yang tadi lo ceritain? Mungkin ada yang kelewat lo. Nah, jadi si Bayu itu karena dia pas waktu itu linglung banget ya, kayak orang ketakutan juga. Akhirnya dia sakit, Bang, kepikiran mulu, ya kan, kepikiran mulu, trauma, sampai dia sakit pas waktu itu. Kalau lo nggak? Kalau gua nggak.
Iya, iya, iya. Oke, oke, oke. Oke, mungkin cerita dari Bang Maul sampai sini aja. Bang Maul, makasih ya Bang ya. Iya, Udah sama-sama. kedua kalinya nih Bang Maul cerita di Lentera Malam. Dan untuk teman-teman yang penasaran sama cerita Bang Maul yang sebelumnya, itu dia nyeritain tentang kosan dan temennya itu meninggal. Nah, kalian bisa langsung aja ke video kita yang sebelumnya dengan thumbnail yang kayak gini ya guys. Nah, langsung meluncur tuh guys. Video atau cerita pengalaman dari Bang Maul yang lainnya. Mungkin sebelum gua tutup, Bang Maul ada yang mau disampaikan ke teman-teman? Jadi buat kalian-kalian semua, ketika mau bepergian jauh, usahakan untuk pertama itu dalam keadaan tidak ngantuk atau tidak capek, ya kan. Terus kedua harus baca doa terlebih dahulu. Anjir, ya itulah ya pesan dari Bang Maul ya. Cukup aneh memang. Karena ya kalau orang pulang kerja itu kan juga capek, ngantuk, masa nggak boleh sih tidur di kereta. Ya, tapi yang paling penting itu ya berdoa sebelum kita melakukan kegiatan apapun. Ya. Gitu kali ya Bang Maul ya. Benar, benar. Jangan nggak boleh tidur di dalam kereta, boleh-boleh aja Bang, kesian Bang yang kerja. Bener, pulang kerja tuh capek Bang. Terus naik kereta, kayaknya. Tapi kan tidurnya pas mau maghrib tuh, jadi itu mungkin ya. Oh iya bisa jadi tuh, ya kan? jangan tidur maghrib. Soalnya kan nggak boleh ya. Iya, ada pantangan itu. Ada pantangan. Bener. Oke. Yaudah, video ini gua tutup. Gua Jamal dari Lentera Malam dan Bang Maul izin pamit. Bye.